Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk belajar mencari ilmunya Allah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah, amin Allahumma amin. Shalawat dan salam tidak lupa marilah senantiasa kita sanjungkan kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup manusia saat ini di dunia dalam rangka mengemban amanah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifah yang punya tugas luar biasa untuk menata alam ini, memanfaatkan alam ini kemaslahatan seluruh umat manusia, adalah sebuah tugas yang amat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya manusia tidak akan mulus begitu saja. Dia akan mengalami berbagai macam bentuk cobaan, berbagai macam bentuk ujian, bahkan berbagai macam bentuk rintangan yang tidak mungkin bisa dilalui tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan ini memang disiapkan oleh Allah dalam rangka menguji ketakwaan manusia, kesungguhan manusia dalam menjalankan tugasnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Pasti akan aku uji, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada semua manusia agar kami tahu siapa orang-orang yang bertakwa sungguhnya, siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas ini, dan siapa orang-orang yang sabar. Inilah sarana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mau menguji diri, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tingkat keimanan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lolos dalam segala macam bentuk ujian yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang siapkan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang disiapkan Allah berbagai macam bentuk, berbagai macam tipe, dan berbagai macam bentuk kekuatan yang sudah disiapkan sesuai dengan kemampuan manusia. Hukum ujian di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah akan menguji manusia selain di batas kemampuan orang tersebut. Tapi Allah sudah menyiapkan bentuk-bentuk ujian yang bervariasi. Dari kegiatan kita sehari-hari sampai kita apapun, itu wujudnya ujian. Mungkin bagi saudara-saudaraku yang kita saat ini mempunyai jabatan yang luar biasa, ya, jabatan yang tinggi, mungkin adalah Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan tersebut. Atau mungkin bagi saudara-saudaraku yang saat ini diberi kelimpahan harta benda, kekayaan yang luar biasa, bisa jadi ujian kita ada di situ. Apakah dengan kekayaan tersebut kita justru mendekat kepada Allah, atau justru sebaliknya kita zalim kepada diri kita sendiri, atau zalim kepada banyak orang di sekeliling kita. Ada mungkin yang saat ini mempunyai ilmu yang luar biasa, punya kecerdasan yang luar biasa. Apakah dengan hal tersebut kita justru mendekatkan diri bahwa ilmu kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, atau justru dengan ilmu yang kita punya justru membuat kita menjadi sombong dan takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Inilah bentuk-bentuk ujian. Sehingga Allah sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rasa takut, ketakutan yang luar biasa, kemudian rasa kelaparan, kemudian rasa takut kehilangan harta benda, jiwa raga, dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ujian yang sesungguhnya. Tinggal kita siap atau tidak siap hadapi ujian itu, karena itu pasti akan menghadang kita semua. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan panduan kepada kita. Dalam ujian tersebut ada tingkatan atau level-levelnya yang harus kita pelajari dengan seksama, dan itu sudah pasti disesuaikan dengan kemampuan manusia.
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum masakumul ba'sa wadharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kita akan mudah masuk surga tanpa kita diuji terlebih dahulu. Ujiannya berbagai macam bentuk seperti yang ditimpakan orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelum kita. Ujiannya bisa bersifat kesakitan, bisa bersifat bencana, bisa bersifat macam-macam. Yang pertama, ujian level pertama adalah ujian yang bentuknya sifatnya agak ringan, yaitu baksud, ujian yang sifatnya ringan. Kemudian saat kita belum lulus di level ini, maka Allah akan terus menguji di tingkat baksud. Kalau bahasa banyaknya adalah jamaknya adalah baksa. Tapi saat kita sudah lulus di situ, maka kita diangkat menjadi ujian yang lebih ringan, lebih berat lagi, yaitu namanya darur. Ujian ini sifatnya sudah menyakiti fisik manusia, sudah membuat kita sakit. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi ujian yang sifatnya zulzil, ujian yang membuat kita berguncang pikiran kita, berguncang hati kita, bahkan kehidupan kita berguncang, sehingga pikiran kita pun jiwa kita berguncang. Inilah beberapa contoh kisah para nabi. Salah satu di antaranya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Kita lihat, kita simak kisah sedikit Nabi Ayub sehingga diabadikan dalam Al-Quran Karim surat Al-Anbiya. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang dicintai oleh banyak umatnya. Beliau juga adalah seorang raja di kaumnya tersebut. Beliau dicintai oleh banyak umatnya, banyak penduduknya, karena satu sifat beliau adalah orang yang sabar. Kemudian yang kedua, cinta kepada sesama, suka menolong kepada sesama. Yang ketiga, dia sangat peduli kepada masyarakat. Dari kejadian ini maka seluruh penduduk di daerah itu menjadi sangat suka dan respek kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kehidupannya pun berjalan dengan keluarga, dengan istrinya, berjalan sampai di akhir di usia 50 tahun tidak pernah menghadapi ujian yang terasa berat. Ujian ada, biasa-biasa saja. Nabi Ayub dikaruniai 12 orang putra yang semuanya laki-laki, beriman dan bertakwa semua. Di usia 51 tahun Allah mencoba menguji kesabaran Nabi Ayub. Di hari pertama Nabi Ayub diuji, seluruh harta bendanya musnah, perkebunannya hilang, perkebunannya musnah, terbakar, kena hama, kena badai, dan seluruh peternakannya habis tanpa bekas. Maka saat datanglah setan kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, sekarang Tuhanmu sudah tidak sayang kepadamu, buktinya seluruh harta bendamu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah kamu sembah Tuhanmu, maka ikutlah jalan. Kata Nabi Ayub, jawabannya luar biasa, jawaban yang menimbulkan, menggambarkan sebuah iman yang luar biasa. Alhamdulillah, aku sudah pernah menjadi orang kaya. Coba di luar sana masih banyak di antara saudara kita, jangankan kaya, dari lahir sampai meninggal pun tidak pernah punya harta kekayaan. Maka aku berterima kasih kepada Allah, aku sudah pernah diberikan kekayaan. Di hari kedua ujian tersebut ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi Ayub, istrinya sedang menyiapkan makan untuk 12 orang putranya, tiba-tiba datang sebuah bencana besar, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga rumah Nabi Ayub runtuh dan ke-12 orang putranya meninggal seketika saat. Setan pun datang lagi kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, lihat, ujian yang kedua Tuhanmu sudah tidak sayang kepadamu, buktinya sekarang ke-12 putramu diambil oleh Allah Subhanahu. Sudah, tidak usah kau sembah lagi Tuhan. Jawaban Ayub pun luar biasa, alhamdulillah, aku sudah pernah dikasih 12 orang putra, sedangkan di luar sana masih di antara saudara kita yang jangankan satu putra, jangankan putra 12, satu pun mereka tidak pernah punya. Dari lahir sampai meninggal mereka mengharapkan putra, tidak kunjung dikaruniai oleh Allah Subhanahu. Maka aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Pergilah setan. Kemudian ujian yang ketiga, ujian di level ini ujian sudah sangat berat. Nabi Ayub ditimpa sebuah penyakit, yang penyakit tersebut sangat parah, tubuhnya membusuk, kemudian mengeluarkan bau yang teramat sangat dahsyat luar biasa. Para ulama menyebutkan bahwa penyakit ini adalah lepra atau kusta, sehingga banyak para penduduk akhirnya meninggalkan. Terkebar di seluruh pelosok negeri tersebut bahwa Nabi Ayub
terkena penyakit yang menular. Akhirnya seluruh penduduk di daerah itu meninggalkan Nabi Ayub. Tinggal Nabi Ayub beserta istrinya. Nah, disinilah akhirnya Nabi Ayub dirawat oleh istrinya selama 18 tahun dalam kesakitan yang luar biasa. Di usia kesakitan yang luar biasa ini ke-18 tahun kemudian istrinya bicara, mohon wahai suamiku, Anda kan seorang nabi, mohon mengangkat tangan, minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan, akan disembuhkan semua penyakit. Nabi Ayub pun menjawab, wahai istriku, kira-kira saya sakit sudah berapa tahun? Jawab 18 tahun. Saya malu. Kita mendapatkan nikmat kekayaan harta benda berapa tahun? 20 tahun. Istriku, saya malu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah jawaban taufik yang luar biasa yang menggambarkan tingkat keimanan luar biasa disampaikan murid yang mulia Nabiullah Ayub alaihissalam. Kemudian waktu pun berjalan, akhirnya mendekati tahun ke-20 ujian sakit yang luar biasa tersebut, dan hal ini sudah akhirnya membuat Nabi Ayub merasa kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Dari sinilah akhirnya Nabi Ayub bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, aku sakit saat ini, dan Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kepada Engkau saja aku tidak Engkau kabulkan, maka aku harus mohon kepada siapa lagi? Dari jawaban, dari pertanyaan, dari doa Nabi Ayub inilah akhirnya Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin. semua doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh penyakitnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarganya pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah putra yang menjadi 24. Harta kekayaannya menjadi limpah ruah 2 kali lipat. Yang pertama adalah Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diambil semua penyakitnya. Di hari kedua, berita kesembuhan tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri. Akhirnya berbondong-bondong warga penduduk tersebut mendatangi Nabi Ayub dengan membawa hadiah luar biasa. Ada yang membawa unta, sapi, kambing, ada yang menginfakkan hartanya dan sebagainya. Dan setelah total kekayaan Nabi Ayub setelah sakit adalah 2 kali lipat dari kekayaannya lebih dulu. Yang terakhir, kemudian hari ketiga istrinya hamil, kemudian melahirkan 2 orang anak sekaligus kembar, dan sampai berulang-ulang 12 kali akhirnya jumlah putranya menjadi 24. Itulah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sudah berpasrah kepada Allah, sabar pada Allah, maka semuanya akan dikembalikan pada Allah, bahkan dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan ini, yuk, kalau kita masih berada di tempat yang luar biasa, kita diberikan jabatan yang luar biasa oleh Allah, kita bersyukur kepada hal tersebut. Mungkin disinilah ujian kita, agar kita bisa kembali kepada Allah dengan baik. Saat kita diberikan kekayaan, mungkin ujian kita ada di kekayaan tersebut. Janganlah sampai menjadi kekayaan tersebut menjadi kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita diberikan ilmu pengetahuan, kecerdasan, kesehatan, dan berbagai macam bentuk kenikmatan, maka itu sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari rangkaian tadi pasti kita akan bingung. Kalau kita sudah tahu bahwa masalah kita begitu banyak, cobaan Allah begitu banyak, lalu bagaimana kita harus bersikap? Allah pun sudah menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Imran, am hasibtum an tadkhulul jannata ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bahwa Allah pun akan menguji kita sebagaimana kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dari kesungguhan kita. Di sini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersungguh-sungguh dalam memecahkan masalah. Ada yang namanya ijtihad, kita merencanakan untuk sebuah rencana agar masalah kita bisa terselesaikan. Yang kedua, ada yang disebut dengan jihad. Jihad itu melaksanakan dari rencana tersebut. Dan yang ketiga adalah mujahadah. Inilah pekerjaan terberat dalam kita mengusahakan solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kemudahan. Mujahadah adalah menurunkan seluruh ego kita, menurunkan hawa nafsu kita, dan kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita merencanakan ijtihad, kemudian kita berjihad melaksanakan sungguhnya, dan yang terakhir adalah kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan. Itulah sesungguhnya solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sudah bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jawabannya. Sadaqallahul Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.